apapun, nanti ujungnya ketemu Pak. Contoh kasus, prodi mau pembenahan dari level mana dulu? Karena yang dibenahi kan terlalu banyak itu tadi Pak. Udah, kalau prodi benahi dari standarisasi tridharma, udah Pak. Proses pembelajarannya standar, penilaiannya standar, riset dan PKM-nya standar, itu sudah bagus Pak. LPM mulai dari standarisasi PPIPP Pak. Anda di situ harus buat standar akademik, standar non akademik, pedoman pelaksanaan, jurnis, SOP. Sudah punya ya Pak, berapa-beranya Pak? Sebagian sudah. Nah, sebagian sudah. Baru punya. Kan yang tahap pertama punya dulu Pak. Sudah punya dulu yang penting. Yang punya dulu. Setelah itu diimplementasikan, dievaluasi dan seterusnya. Terus ketua dari mana? Ketua dari standarisasi kepemimpinan. Ada operasional, ada organisasi, ada publik. Nah itu ada di LID semua ya? Ada. Makanya mau mulai dari mana silakan, yang penting mulailah dengan kegiatan nyata Pak. Kalau nanti bingung nggak dimulai-mulai malah bingung seterusnya. Dosen mulai dari mana? Standarisasi RPS, kemudian pembelajaran aktif. Ya harus semuanya ya Pak. Harus bergerak semua. Termasuk menilai. Pak Wisnu kalau sekarang menilai kayak apa Pak Wisnu? Mahasiswa kalau protes boleh nggak terhadap nilai? Boleh. Boleh. Ada aturannya nggak? Harus ada, tapi belum ada. Ya, standar. Iya, tertib. Iya, di standar. Contoh kasus misalnya kayak di saya, nilai sebelum menjadi nilai final, maka nilai itu dikasihkan ke mahasiswa dulu Pak. Mahasiswa boleh melakukan protes dikasih waktu 3 hari Pak. Di 3 hari itu kita perang data, Pak Anda salah, saya itu masuk terus, bahkan masuk 100%, tugas ngumpulin, kok kemudian saya dapat C+. Kalau ternyata dosennya yang salah, kita harus merevisi Pak. Tapi kalau ternyata dosen mahasiswanya itu kok kemudian Pak saya mengakui saya kemarin itu jarang masuk karena ibu saya sakit Pak, sampai akhirnya meninggal. Tapi saya nilainya C+, boleh nggak saya dapat tugas tambahan untuk menaikkan nilai? Boleh Pak. Boleh. Intinya standarnya dosen tidak boleh ngasih nilai jelek. Udah diatur ya. Diatur Pak. Berarti berdasarkan SOP kan itu. SOP. Harus dibuatkan SOP. Ya, harus ada SOP-nya. Syukur-syukur ada standarnya Pak. Makanya tadi, misalnya standarnya itu tadi, dosen tidak boleh nilai jelek. Kedua, nilai dosen tidak boleh final, tapi harus ada proses itu. Nilai akhir adalah nilai keikhlasan antara dosen dan mahasiswa Pak. Sama-sama ikhlas itu menjadi nilai akhirnya. Karena apa? Kalau dosen sudah masih ngasih nilai jelek, nggak ketemu standar Pak. Karena standar keluaran IPK mahasiswa itu minimal harus 3,3. Kalau masih ada dosen ngasih C+, apalagi kayak kita dulu kuliah saya Pak Mesno itu nilai A itu nilainya Gusti Allah, nilai malaikat C khusus itu mahasiswa kan manusia, ya nggak ketemu standarnya sana Pak. Agar sedikit perang ideologi gitu ya, artinya memang dia nggak bisa gitu, ya udah nggak zamannya gitu ya. Makanya kalau saya itu nilai harus bagus, tapi tugas harus berat Pak. Tapi kalau sudah nyampe nilai harus ada keikhlasan hati. Karena standar nilai itu ada macam-macam standarnya. Tapi yang paling pentingnya itu adalah nilai tidak vonis, tapi nilai adalah menyemangati mahasiswa untuk belajar dalam hidupnya. Kalau kita ngasih nilai jelek nanti jangan-jangan mereka hidupnya jadi nggak semangat Pak. Nilai masa depan ya. Makanya kita ikhlas hati ngasih nilai ada mudah itu supaya mereka semangat syukur-syukur karena pintar itu pada zamannya Pak. Saat kuliah nggak pintar, tapi ada di masyarakat jadi pintar. Iya benar, banyak kayak gitu. Melebihi dosennya. Nah, makanya tugas LPM Pak. Nanti Pak. Satu lagi mungkin kali ya, karena kita akan ke sesi kedua. Ada lagi yang minta